Kita bersedekah dulu. Haleluya. Sungguh semuanya Tuhan sudah anugerahkan, nyawanya sendiri diserahkan supaya kita semuanya diberkati. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, bawalah hidupku untuk dikembangkan. Kita dalam satu kawanan penggembalaan, dalam penggembalaan kita bergaul karib dengan Tuhan, dan kita rasakan berkat-berkat Tuhan berlimpah, keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, semua selalu dekat hanya pada Tuhan. Hanya pada Tuhan.
puji Tuhan, satu pujian yang sungguh indah, satu pujian yang boleh menguatkan kita bahwa Yesus Tuhan kita adalah tempat kita bernaung, berikan gunung batu, memberikan kita ketenangan, ketenteraman tengah-tengah masa-masa yang sukar, banyak percobaan, hari-hari yang jahat. Sungguh dia adalah perlindungan yang sempurna bagi kita semuanya. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa kami di dalam surga, betapa besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Nyata pemeliharaanmu, bahkan seperti biji mata Engkau pelihara kami. Kau menyediakan, mengadakan segala kebutuhan kami. Saat kami sakit Kau sembuhkan, saat kami lemah Kau kuatkan. Apapun kebutuhan kami selalu tersedia pada korban Tuhan. Terima kasih Bapa, pada minggu pagi yang indah ini kami datang kepadamu memuji-muji Engkau Tuhan. Dan puji-pujian kami, ucap-ucapan bibir kami, biar semuanya berkenan di hati Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami, dan kerinduan hati kami juga berkenan di hati-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, berkatilah setiap kami yang datang pada hari ini yang memberikan persembahan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tangkap pujian kita bersama Yesus ada kuasa yang besar. Kita berikan persembahan kita. Kita sifat setiap kita hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan, dan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita apapun pergumulan kita, apapun kerinduan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita mengenal-Mu.
yang kami sembah, Engkau kami puji. Segala perbuatan Tuhan yang begitu besar, pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Kami ada pada siang hari ini, sungguh kami melihat betapa Engkau kuat menolong kami, memberkati, melindungi kami, terus menjaga hidup kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kami tidak ikut-ikutan, tetapi Engkau selalu menyucikan hati kami, membuat kami kuat, hidup bertahan di dalam firman pengajaran, membawa kami hidup dalam kebenaran, dalam kesucian ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur siang hari ini Engkau urapi hati kami, beri hati percaya, beri yakin dengan firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan. Buka hati kami, karena firman pengajaran ini selalu menyucikan, mempersiapkan kami untuk menjadi mempelai-Mu. Kami bersyukur, urapi kami semua, bahkan sejauh mana firman ini dengar, diberkatilah setiap yang mendengar, disucikanlah hati mereka, dan dikuduskan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, penyertaan dan kasih Tuhan bagi kita sepanjang minggu. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kita, sehingga pada siang hari ini kita datang lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita lupakan segala kebaikan Tuhan. Untuk itulah hati kita selalu penuh pujian, penuh syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati. Biarlah kita buka hati kita pada siang hari ini untuk menerima firman pengajaran. Saya selalu bergumul untuk mendapat tema setiap minggu, ada tema-tema yang baru. Saya belajar, kalau di hari-hari yang lalu kita banyak belajar dari satu suratan atau satu kitab secara berkesinambungan, tapi saya di tahun-tahun ini coba melihat satu pelajaran dengan tema-tema tertentu, supaya hidup kita, saudara-saudara, digairahkan, dipersiapkan untuk terus hidup dalam kebenaran, kesucian, hidup di dalam kasih, sampai hidup kita di dalam menyembah Tuhan. Saudara-saudara, betapa hebatnya ketika kita menyembah Tuhan. Kemarin di awal dari bulan Mei, kalau tidak salah, kita belajar Tuhan meletakkan kekuatannya di mulut bayi-bayi yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu suatu kekuatan yang besar. Dari ini kita terus melangkah, saudara-saudara, berapa kali tema ya, dan itu sangat luar biasa. Di kebaktian PA kemarin saudara-saudara memuji Tuhan seumur hidup ya, bahkan memuji Tuhan dalam setiap waktu, segala musim, segala keadaan kita belajar memuji Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah lembah pujian menghasilkan kemenangan. Saudara-saudara, ya, banyak lembah kita, lembah maut, lembah ketakutan, banyak kali lembah peperangan saudara-saudara kita hadapi, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, saudara-saudara, dan seringkali diizinkan Tuhan itu kepada kita. Ada tiba-tiba masalah menimpa kita tanpa diduga-duga, ada masalah, saudara-saudara. Ya, ada pergumulan, ada ancaman, ada ketakutan, tiba-tiba saudara-saudara, dari yang kita pikir baik-baik, yang kita pikir teman, tiba-tiba ada niat jahat, saudara-saudara. Ya, ada niat kejahatan, ingin membinasakan, ingin menghancurkan kita, ingin mengambil apa yang kita miliki. Nah, itu lembah yang sangat kita takutkan, saudara-saudara. Dan seringkali juga kita alami itu. Nah, ketika kita berada di lembah ketakutan, lembah mencemaskan, hampir semua mau diambil alih, saudara-saudara. Bagaimana keadaan kita? Ya, apakah kita balas yang jahat dengan jahat? Ya, kalau kita balas jahat dengan yang jahat, sama-sama hancur, saudara-saudara. Dia hancur, kita hancur. Coba kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan, dia hancur, kita juga hancur. Coba kalau orang di pengadilan, yang sana hancur, yang sini juga hancur. Begitu di dunia ini. Tapi apapun keadaan kita ketika berada di lembah
lembah ketakutan, kegentaran, kecemasan. Ada jalan yang paling positif, jalan yang paling tepat yang disediakan oleh Tuhan. Ubahlah lembah ketakutan itu menjadi lembah pujian. Jangan kita terus ditimpa ketakutan, terus dihadapi kecemasan, terus dihadapi dibayang-bayang maut. Ubahlah lembah ketakutan, lembah kecemasan itu menjadi lembah pujian. Dan ketika kita mengalami lembah kecemasan itu, kita ubah menjadi lembah pujian. Tuhan yang berperang kepada kita. Dengan pujian itu memberikan satu kuasa yang begitu besar. Orang tadi berniat jahat. Orang tadi ingin menghancurkan, ingin mengambil apa yang kita miliki. Ketika kita berada di lembah pujian, dia akan bunuh-bunuhan sendiri. Mereka akan saling membunuh. Mereka akan menjadi bangkai-bangkai sudah. Kita hanya menyembah Tuhan. Kita hanya memuji Tuhan. Tuhan yang melakukan peperangan. Tuhan yang melakukan kemenangan kepada kita. Berperang kepada kita. Ketika kita lakukan ubah lembah ketakutan menjadi lembah pujian. Kita kan seringkali salah, saudara-saudara. Ya, sudah banyak masalah kita, beribadah enggak. Menyembah Tuhan tidak. Memuji Tuhan tidak, terus akan di lembah ketakutan itu sampai dibayang-bayang mau sampai hancur, saudara-saudara, berada di dalam kehancuran. Nah, inilah tema yang sangat memberkati kita. Saya pun mempersiapkannya, sungguh-sungguh berdoa kiranya kita di hari-hari ini, kita di masa-masa yang sukar, banyak lembah-lembah ketakutan kita, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba aduh banyak kali masalah kita, saudara-saudara. Membuat hati kita takut, gentar, cemas. Tapi mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat bersama dengan kaum Yehuda, saudara-saudara sekalian. Mari kita temukan di Alkitab kita. 2 Tawarikh pasal yang ke-20, saudara-saudara. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1. Mulai kita baca nanti sampai dengan ayat yang ke-3 lebih dahulu. Mari silakan saudara temukan dan kita akan simak, kita pelajari, kita imani saudara-saudara. Mari silakan. 2 Tawarikh 20 ayat 1 mulai sampai dengan ayat yang ke-3. Bisa? Demikian. Iya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Iya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Iya, diberitahukan kepada Yosafat akan ada yang menyerang, akan ada yang berniat jahat ingin menghancurkan Yosafat bersama dengan kaum Yehuda. Disampaikan ada satu laskar yang besar. Coba ulangi suatu ayat 2. Datanglah orang beritahukan Yosafat. Iya. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Terus itu menyerang tuanku. Iya. Sekarang mereka di Hajeton Tamar, yakni En-Gedi. Iya. Bayangkan saudara, kita berada di lembah ketakutan, mencemaskan. Tapi baca lagi ayat 3. Yosafat menjadi takut. Menjadi takut di lembah ketakutan, mencemaskan. Ada orang berniat jahat tanpa sebab. Orang jahat melakukan niat jahat kepada orang yang baik. Ya, Yosafat dengan kaum Yehuda ini sudah berulang-ulang menolong orang Amon dan orang Moab ini, sudah melakukan yang baik. Tapi tiba-tiba ada niat jahat baginya untuk menghancurkan Yosafat dengan kaum Yehuda ini. Coba lagi ayat yang ke-3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, yang menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, inilah saudara-saudara sekalian. Ya, lembah ketakutan. Ya, niat-niat orang jahat kita seringkali hadapi loh, saudara-saudara sekalian. Nggak nyangka-nyangka kita tiba-tiba ada orang niat jahat. Ya, saudara-saudara. Bagaimana kita menghadapinya? Ya. Apakah kita diam? Apakah kita bertindak? Apa kita merasa lebih hebat atau lebih dulu menyerang dia? Yosafat bersama dengan kaum Yehuda punya cara yang paling tepat, yaitu lembah ketakutan itu diubah menjadi lembah pujian, yaitu Yosafat takut mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
untuk berpuasa, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan ini akan perkara yang begitu besar, saudara-saudara sekalian. Yosafat tidak andalkan kekuatannya. Yosafat tidak kerahkan walaupun banyak mereka, saudara-saudara. Tapi Yosafat ambil sikap yang baik. Di lembah ketakutan, ubahlah menjadi lembah pujian, lembah penyembahan, yaitu berseru kepada Tuhan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan berpuasa, saudara-saudara. Ya, nanti hasilnya sangat luar biasa. Kalau di lembah pujian kita ubah menjadi lembah kesukaran, lembah ketakutan kita ubah menjadi lembah pujian, nanti musuh akan bertempur sendiri, saudara-saudara. Lihat dulu sedikit ini, ayat yang ke-17, ayat 17. Demikian, Iya. dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Iya. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Iya, Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Ketika kita ubah lembah ketakutan, mencemaskan, kita ubah menjadi lembah pujian. Ya, mencari Tuhan, berpuasa, beribadah, melayani Tuhan. Tuhan bilang, lihatlah kaum Yehuda, ya, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Terus, janganlah kamu takut dan iya, jangan takut, lanjut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai kamu. Itulah hebatnya pujian, saudara-saudara. Ya, kalau Yosafat dengan kaum Yehuda kerahkan tenaga, mungkin mereka hancur. Orang Ammon dan Moab pun hancur. Ya, tapi karena mereka punya sikap yang baik, sikap yang tepat menghadapi lembah kesukaran, ketakutan itu, saudara-saudara, maka Tuhan katakan, lihatlah, tinggal berdirilah. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu, jangan takut. Dan ayat 23 lewati. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, Iya. hendak menumpas dan memunahkan mereka. Perhatikan. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, Iya. mereka saling bunuh. Iya. Akhirnya saudara-saudara, Bani Ammon dan Moab saling bunuh-bunuhan. Ya, saling membunuh. Ammon dan Moab dan yang lain itu tadi yang sudah kompromi ingin membinasakan Yosafat dengan Bani Yehuda, mereka bunuh-bunuhan, saudara-saudara. Ya, Yosafat bersama dengan kaum Yehuda tenang, nggak ada luka, nggak ada masalah, mereka tenang, mereka bersuka cita. Tapi orang-orang yang tadi berniat jahat ingin membinasakan Yehuda dengan Raja Yosafat, habis mereka, saudara-saudara. Sampai pagi mayat mereka bergelir. Di situ ayat yang ke-24, lanjutkan dulu 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, Iya. mereka menengok ke tempat laskar itu. Iya. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Iya, menjadi bangkai berhantaran di tanah. Terus Tidak ada yang terluput. iya, tidak ada yang terluput. Saudara, mari hari-hari ini jangan andalkan kekuatan kita menghadapi niat-niat jahat, menghadapi orang-orang jahat, saudara-saudara. Sebenarnya Bani Ammon ini, Ammon dan Moab ini kan bersaudara, saudara-saudara. Ammon dan Moab itu keturunan Esau, ya, keturunan Esau mereka ini, saudara-saudara. Ya, keturunan Lot. Ya, jadi mereka ini masih ada hubungan Abraham dengan Lot, bersaudara. Ya, satu saudara keponakannya, saudara-saudara. Ya, Ammon dan Moab, ya, dari Lot, hasil dari Sodom Gomora, masih bersaudara. Ya, tapi tiba-tiba mereka ada iri, ada benci, ada ingin mengambil milik orang Yehuda. Coba saudara, kita kan hari-hari ini menghadapi banyak hal kita anggap baik-baik. Ya, Abraham sudah berbaik hati kepada Lot, kepada keturunan ini, tapi mereka balas dengan yang tidak benar, saudara-saudara. Ya, nah kita pelajari dulu sedikit tentang orang-orang ini, saudara-saudara. Ya, jadi ada dua macam suasana hati manusia. Ini keturunan Abraham, saudara-saudara. Ya, anak-anak Tuhan. Ya, ada dua macam. Yang pertama seperti bangsa seperti Bani Ammon dan Moab ini, suasana perang.
Selalu suasana perang. Nggak suka dia orang lain bahagia, nggak suka dia orang lain tenang, nggak diinginkan dia, selalu dia memang dari dia nggak ada damai, dari dia nggak ada, ingin untuk perang, mencari masalah. Nah inilah suasana hati yang harus kita jauhi. Seperti Amon ini, saudara-saudara, kan tidak ada masalahnya semestinya, tapi kita baca di ayat itu, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Coba, nggak ada masalah, Yosafat baik-baik. Kaum Yehuda nggak ada merasa lebih hebat, merasa lebih jago, enggak. Tapi mereka berniat jahat, saudara-saudara. Di ayat yang selanjutnya, niat jahatnya ini ingin merampas apa yang mereka Yehuda dan Yosafat miliki, saudara-saudara. Mereka membalas yang baik dengan yang jahat. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-11. Ya, inilah niat suasana hati manusia. Suasana perang, kebencian tanpa alasan. Ya, dan coba dilihat, ingin mengambil milik orang lain. Ayat yang ke-11, silakan. Demikian, lihatlah sebagaimana pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Iya, coba. Mestinya ayat 10 tadi dulu ya, 10. Coba ulangi dulu 10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, iya, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Iya. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Iya. Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Iya. Orang Israel waktu itu tidak memusnahkan mereka karena dipesan Tuhan, kalau kalian nanti melewati Bani Amon jangan ganggu. Kalau kalian lewat beli makanan, beli apa, jangan ganggu mereka. Dan tidak diganggu, saudara-saudara. Bahkan mereka diberkati. Ya, bangsa Israel melakukan perlakuan yang baik kepada Bani Amon ini, sangat baik. Tapi kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Itulah ayat yang ke-11. Lihatlah sebagaimana pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, itulah suasana hati manusia, saudara-saudara. Suasana perang. Ya, suasana perang. Tamak. Nah, inilah suasana hati manusia. Kalau ini kita miliki, dia ingin ambil milik orang, ambil sesuatu yang orang sudah senang, dia ganggu. Yosafat dengan Yehuda tenang, saudara. Tapi ketenangan itu dia nggak suka. Itulah ciri-ciri Bani Amon dan Bani Moab ini, saudara. Amon dan Moab ini. Padahal coba dibaca dulu Pak Musa, Ulangan pasal 2 dulu dipesankan oleh Musa. Kalau kalian berjalan di suku di Bani Amon dan Moab, jangan kalian ganggu dia. Jadi berkat kalian ke sana. Justru kalian lindungi mereka dan dilindungi orang Israel. Waktu itu saudara-saudara. Silakan Ulangan 2 ayat yang keempat. Mulai. Jadi inilah macam-macam kita lihat orang, saudara-saudara. Suasana hatinya. Kita sudah bantu, kita sudah sertai, kita sudah melindungi, tapi balasannya yang jahat. Ingin mengambil apa yang ketenangan-ketenangan kita, saudara-saudara. Dan ini nanti bahaya, risikonya nanti mereka saling bunuh-bunuhan, saudara-saudara. Coba Ulangan 2 ayat 4. Demikian perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Iya. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Terus mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Iya, hati-hati. Terus janganlah menyerang mereka. Jangan menyerang. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Iya. Lanjut. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Iya, sudah bayangkan, saudara. Jadi orang-orang ini sudah dilindungi. Sejak dari orang Israel dulu keluar dari Mesir, sudah sangat dilindungi, Tiba-tiba, nah inilah suasana hati orang ini, saudara. Suasana perang. Ya, ingin menguasai orang lain. Ya, dan ini bahaya. Satu saat orang semacam begini bunuh-bunuhan sendiri, saudara. Ya, ini suasana Bani Amon dan Bani Moab ini. Ya, Bani Amon dan Bani Moab ini. Ada lagi, ya, suasana nggak mau damai. Tapi bagi bangsa Israel, Yosafat dan Yehuda, suasana berbeda. Suasana damai. Kita pilih, saudara-saudara. Apakah kita suasana perang
Atau suasana seperti Yosafat, suasana ingin damai. Ya, udah pun diancam, sudah mau menyerang, Yosafat bersama Yehuda damai saja. Udahlah kita berdoa. Ini nggak basa-basi, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau kita bilang ada masalah, udah kita doakan, orang ejek kita. Mana bisa diselesaikan dengan doa? Kan banyak ejek begitu. Ada orang mau mengganggu kita, ada orang mau berniat jahat kepada kita. Lalu kita bilang, ya kita doakanlah, dia sadar. Banyak orang sekarang nggak percaya lagi. Tapi ini satu bukti, ya. Ketika suasana perang ini datang dari Amon dan Moab, sementara Yosafat dan kaum Yehuda suasana damai. Akhirnya siapa suasana damai, dia yang menang. Ya, kan Yosafat bersama dengan orang Yehuda tadi suasana damai, mengandalkan Tuhan, berseru. Coba balik dulu kita lihat suasana hati ini, dua ini sangat jelas. Ayat kembali lagi ke 2 Tawarim ini, saudara-saudara. Ya, kalau Bani Amon dan Bani Moab ini suasana perang, kebencian. Coba di hari-hari ini kan suasana perang. Asal apa mau perang, asal apa mau berantem. Nah ini hati-hati, saudara-saudara. Nanti orang yang suasana perang ini akan bunuh-bunuhan sendiri, mati sendiri mereka. Itu coba ulangi dulu ayat 1 ini. Ini suasana Bani Amon dan Moab ini, silakan. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Yahudi. Lanjut. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazejon Tamar, yakni Engedi. Iya, coba, sudah. Suasana perang terus. Nggak suka dia kalau tenang orang lain. Yehuda dan rajanya Yosafat tenang, mau diganggu. Ini kan banyak pribadi-pribadi macam begini, saudara. Ya, asal lihat orang bahagia mau diganggu, diomongi, dipitnah, kabar hoak, diceritain, dipitnah, oh dia jahat, dia begini. Coba, saudara. Suasana perang. Tapi suasana yang kedua bangsa Yehuda ini, suasana damai, ayat yang ketiga. Terus Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Iya. Dia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Iya. Suasana yang kedua adalah kepada Yosafat dan Yehuda. Gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Biarkan saja. Ya. Walau sudah dikasih tahu, udah mereka mau menyerang. Ya. Tapi Yosafat bilang, ayo kita cari Tuhan, cari damai. Mari kita memuji Tuhan, kita berpuasa. Saudara-saudara sekalian, ini dua ini sama di akhir zaman ini. Ada dua golongan. Yang jahat akan makin jahat, ya. Yang benar akan terus hidup dalam kebenaran. Yang cemar akan terus menjadi cemar. Yang kudus akan terus menjadi kudus. Ya, yang benar dan kudus akan tetap tinggal. Yang jahat dan yang cemar akan bunuh-bunuhan, akan habis sendiri, saudara-saudara. Akan hancur mereka, kejahatan menghancurkan dia, kenajisannya menghancurkan dia. Tapi orang yang benar akan tetap hidup sampai masuk kota kebenaran. Orang kudus akan tetap hidup sampai masuk kepada kota kekudusan. Dua ini di pihak mana kita? Ya, apakah kita di pihak Bani Amon dan Moab yang suasana hati perang, atau kita di pihaknya Yosafat bersama dengan kaum Yehuda, suasana damai? Suasana damai, mencari Tuhan, memuji Tuhan, saudara-saudara. Nah inilah yang harus kita perhatikan, saudara-saudara sekalian. Ya, dan mari kita belajar, jangan suasana perang sehari permusuhan. Untuk apa kita cari permusuhan, saudara-saudara? Ya, tidak ada gunanya kita. Ya, kalau kita saling bermusuhan, dan iblis memang suka itu. Suka bermusuhan, suka bertengkar, suka kebencian. Kita jauhkan itu dari hati kita. Ya, suasana membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalau orang baik sudah nggak bisa balas dengan kebaikan, janganlah berbuat jahat. Orang sudah baik-baik, ya, udah ditolong kita, udah diperlakukan, tadi sudah kita lihat sejak dari dulu Bani Amon dan Moab ini sudah dibantu, diperhatikan. Masa membalas yang jahat, mau merampas miliknya orang Yehuda? Coba, sudah. Mau merampas
Apa yang sudah diwariskan mau diambil alih orang Amon dan Moab ini. Betapa jahatnya, saudara-saudara. Ya, suasana hati penting kita perhatikan ini, saudara-saudara. Ya, serakah, mengambil milik orang, apa? Ya, orang-orang semacam begini akan bunuh-bunuhan. Nggak usah kita membunuh, nggak usah Tuhan membunuh dia, bunuh-bunuhan, saudara-saudara. Ya, jadi suasana hati kita dulu. Ya, kalau suasana hati kita adalah suasana perang, kebencian, membalas yang baik dengan kejahatan, ya tamak, nggak sampai kemana, saudara-saudara. Saudara nanti perhatikan, saya susah sekali perhatikan. Kalau aku tengok orang macam begini, suasana perang terus, nggak sampai kemana, mati sendiri, bunuh-bunuhan sendiri dia, menjadi bangkai. Ya, membalas yang baik dengan kejahatan, habis sendiri dia. Orang yang tamak. Inilah suasana Amon dan Moab ini, saudara. Ya, makanya kita mari belajar, saudara. Jauhi itu, jauhi sikap Bani Amon dan Bani Moab ini. Seharusnya kita ikuti suasana hati seperti Josafat dan Bani Yehuda ini, saudara-saudara. Apa suasana hati mereka? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu sangat bagus, saudara-saudara. Apapun pergumulan kita, dan kita sebagai hamba Tuhan, saudara yang sudah di pengajaran, praktekkan itu. Ada orang berniat jahat, ada orang ingin membalas kejahatan dengan membalas kebaikan dengan kejahatan. Ada orang yang tamak ingin menghancurkan kita, nggak usah balas. Tuhan katakan berdiam diri saja. Ya, cari Tuhan, berpuasa, biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang bertindak. Dan ketika Tuhan yang bertindak, nggak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Jadi kalau Josafat yang bertindak, paling Josafat dengan kaumnya luka-luka juga, hancur-hancur juga, saudara-saudara. Ya, Bani Amon hancur, Yehuda dengan Josafat mungkin hancur-hancuran. Tapi itu nggak jalan terbaik. Jalan yang terbaik adalah cari Tuhan, berpuasa, mengandalkan Tuhan, dan biar Tuhan yang bertindak, saudara-saudara. Itu sikap yang dilakukan oleh Yehuda dengan Josafat, mencari Tuhan. Yang kedua, merendahkan diri. Ini sikap yang baik. Tadi sudah kita baca, untuk mengubah lembah kesukaran menjadi lembah pujian, mulai mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan saudara bisa bersaksi, kita saksikan itu. Ada masalah begitu berat dalam hidup saudara. Di sekolah, di pekerjaan, di mana. Ada orang berniat jahat. Ada orang ingin mengganggu kebahagiaan kita, mengganggu prestasi kita. Itu kan kita lihat di dunia sekarang ini. Iri, kita berhasil, orang iri, saudara-saudara. Dibuat dengan cara macam. Buat usaha sana, gak usah kita balas. Cara yang pertama adalah carilah Tuhan. Ambil keputusan mencari Tuhan. Gak usah terlalu kita pusingkan sikap orang kayak Josafat ini. Gak terlalu dipusingkan walaupun katakan sudah laskar besar datang ingin menyerang Tuanku. Dia gak takut, ayo siap-siap kita mau serang, ayo. Josafat bilang ayo mencari Tuhan. Dan kita lihat hasil yang sangat luar biasa. Itu yang pertama, mencari Tuhan. Ambil keputusan mencari Tuhan. Mulai berdoa, beribadah, saudara-saudara. Itu cara yang terbaik. Yang kedua, merendahkan diri. Coba dibaca lagi selanjutnya. Ya, mereka merendahkan diri. Ya, sampai mereka bilang, Tuhan, kami nggak bisa melakukan apa-apapun Tuhan. Ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12. Demikian, ya Allah kami. Iya, ini seruan Josafat bersama dengan kaum Yehuda. Ya Allah kami, terus. Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Iya. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Dia merendahkan diri, kami nggak punya kekuatan ya Tuhan. Mereka sudah persiapkan laskar besar. Engkau yang menghukum mereka. Dikatakan di ayat ini, kami nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Ini merendahkan diri. Jangan kita sok jago. Kita kan, aku bisa. Enggak. Kami nggak mampu.
nggak punya kekuatan yang besar untuk melawan kekuatan yang besar ini. Lanjut. Yang datang menyerang kami. Iya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Inilah merendahkan Tapi diri. mata kami tertuju kepadamu. Kami nggak punya kekuatan. Nggak tahu kami bagaimana melakukan. Kalau kami balas jahat dengan kejahatan, sama-sama hancur. Ya, Tuhan bagaimana ini? Kami nggak punya kekuatan, tidak ada caranya. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Itulah orang merendahkan diri. Ya, tetapi mata kami tertuju. Sudah tahu apa artinya mata tertuju? Mata kami tertuju kepada kekuatanmu, kepada pembelaanmu. Mata kami tertuju kepada kuasamu. Ya, dan kita kadang-kadang mata kita kepada kekuatan kita, kepada persenjataan kita. Tapi ketika kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, pandanglah kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Kuasa yang pernah dengan tongkat menghentikan laut Teberau. Kuasa yang begitu besar yang mereka sudah diceritakan oleh leluhur mereka. Pandanglah kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepada kekuatan-Mu, kepada kekuasaan-Mu, kepada kemampuan-Mu. Mata kami tertuju kepada tindakan-Mu yang selalu bertindak yang tepat. Itu sikap yang kedua. Cari Tuhan. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan merasa mampu, jangan merasa kuat. Pandanglah mata kita tertuju kepada Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang adil. Itulah kalimat ini. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayo saudara-saudara. Ya. Setelah itu ada lagi sikap yang ketiga. Tadi mencari Tuhan, mereka berpuasa. Setelah itu mata mereka memandang kepada kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, memandang kepada Tuhan yang bertindak, kuasa Tuhan yang mampu bertindak. Itu yang dipandang mereka. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara sekalian, mereka bersepakat. Aduh, apa yang kita lakukan? Kita sudah cari Tuhan, kita sudah memandang kepada kekuatan Tuhan. Mereka berunding, gimana ini? Ayo, ada dari kita yang harus menyanyi, ada dari kita harus memuji. Ayo, siapa ini imam-imam yang mau? Karena lebih hebat senjata, lebih hebat kuasa pujian daripada senjata. Senjata mereka berapa lah saudara-saudara? Ada memang persenjataan mereka, tapi mereka bilang, aduh, gimana ini? Mereka sudah dekat, udah dekat. Gimana caranya? Persenjataan kita nggak mampu. Tapi sekarang kita sudah mencari Tuhan, mereka sudah berpuasa. Mereka sudah memandang kepada kuasa Tuhan yang bertindak, kuasa Tuhan yang mampu membela mereka, melakukan perkara mujizat. Yang ketiga, berunding mereka, ayo, harus ada yang memuji Tuhan. Makanya seringkali saya bilang kuasa pujian itu sangat luar biasa. Ya, coba dilewati ini ayat ini saudara-saudara. Ayat 21. Ayat 21. Demikian, iya, setelah ia berunding dengan rakyat, iya, berunding dengan imam, dengan rakyat. Ayo, ini sudah mau dekat ini, laskar Ammon sudah dekat ini. Gimana cara kita? Tadi sudah mereka berpuasa, ya, mereka sudah memandang, percaya kuasa Tuhan yang akan bertindak. Sekarang bagian yang ketiga. Ulangi lagi ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, iya, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Ia mengangkat orang-orang yang menyanyi untuk Tuhan. Terus, dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, iya, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya, coba saudara-saudara. Tiga aja langkahnya. Ya, menghadapi orang yang berniat jahat, menghadapi orang yang ingin merampas kebahagiaan kita, menghadapi orang yang membalas yang kebaikan dengan kejahatan. Tiga saja cara kita. Pertama, carilah Tuhan dengan tepat. Yang ketiga, yang kedua, saudara-saudara, merendahkan diri. Ayo rendahkan, tidak ada kekuatan kita, nggak tahu kita cara menghadapi. Pandanglah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, memuji Tuhan. Ya, mereka barisan pujian ini di depan. Ya, mereka barisan pujian ini di depan, saudara-saudara. Sementara di belakang mereka ini orang bersenjata. Coba, diutamakan pujian. Ya, persenjataan belakang, karena persenjataan tidak bisa lakukan apa-apa. Dan mereka bergerak
Semua yang menyanyi jaga kekudusan, jaga keseriusan. Makanya saya bilang di ibadah kita, loh, kada puji-pujian kita pemain musiknya nggak beres, mau bagaimana sih? Gagal kita terus. Ya, pemuji itu, pujian itu sangat menentukan. Mau kita menang, mau kita hancur, ditentukan oleh bagaimana pemain pemuji-pemuji Tuhan ini, saudara-saudara. Mereka siapkan ini laskar-laskar ini sangat luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa. Coba ulangi dulu 21, sangat penting, saudara-saudara. 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, iya, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan. Ia mengangkat penyanyi-penyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata. Terus sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Iya, coba bayangkan saudara. Jadi mereka sudah menghadapi laskar yang sangat hebat dari orang Moab, Bani Moab dan Bani Ammon. Tapi penyanyi ini berkata bahwasanya Tuhan itu baik. Ya, nyanyikanlah nyanyian syukur, bahwasanya kasih selama-lamanya. Itu saja seruannya, saudara-saudara. Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, bersenjatanya di belakang, nggak ada bunyi duar, nggak ada, saudara-saudara. Tapi begitu didengar oleh pasukan Ammon ini, Moab ini nyanyian begitu hebat, mereka saling bunuh-bunuhan. Hebatnya pujian, saudara-saudara. Ya, mereka saling membunuh. Yang Yosafat dengan Yehuda menyanyi, dengan memuji Tuhan, dengan senang, dengan sukacita, orang di sana bunuh-bunuhan. Itulah hebatnya pujian, saudara-saudara. Nggak perlu dibalas. Yosafat dan Yehuda nggak membalas kejahatan mereka, niat-niat jahat itu. Semakin kita memuji Tuhan, semakin kita menyembah Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Itulah hebatnya diubah lembah ketakutan, diubah menjadi lembah pujian. Lembah pujian itu akan mendatangkan kemenangan. Coba lanjutkan lagi. Jadi mereka saudara-saudara menyanyi, ya, dengan pakaian kudus mereka menyanyi, ya, nyanyian-nyanyian syukur kepada Tuhan, nyanyian kesetiaan Tuhan. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, iya, dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab, iya, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Terus 23. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memenangkan mereka. Terus segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, iya, mereka saling membunuh. Saling membunuh, saudara-saudara. Saya kalau pelajari ini, tinggal kita pilih, saudara-saudara. Mau suasana hati kita perang, mati sendiri, bergelimpangan di ayat itu. Mereka itu saudara-saudara, berbangkai-bangkai mereka berhantaran di tanah, gak ada yang menguburkan, mati terhina. Coba lanjutkan dulu ayat 24 itu. Mereka berhantaran, gak ada yang menguburkan, mati terhina, saudara-saudara. Itulah orang-orang yang berniat jahat, ya, orang yang tamak, yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Coba ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, iya, mereka menengok ke tempat laskar itu. Terus tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Iya, ada yang terluput. Coba, mati terhina. Sudah saling bunuh-bunuhan, mati terhina. Makanya kita pilih saja. Mau suasana hati kita suasana perang, itulah akhirnya, ya, saling bunuh-bunuhan, matinya pun mati terhina. Tapi kalau kita memiliki suasana damai, walau ada orang berniat jahat, tetap suasana damai. Carilah Tuhan, selalu merendahkan diri, usahakan pujian penyembahan. Kalau sudah kita memuji Tuhan, Tuhan yang bertindak. Coba hebatnya kuasa pujian kita, saudara-saudara. Bangsa Israel, bangsa Yehuda dengan Yosafat hanya memuji Tuhan. Ya, Tuhan itu baik, kasih setianya. Orang sana bunuh-bunuhan. Ya, makanya kalau Tuhan mengatakan, ulang-ulangi, Tuhan letakkan kekuatannya di atas puji-pujian.
Kemarin di Mazmur 22 berkata, dipuji-pujian bangsa Israel Tuhan hadir. Sekali kita memuji Tuhan menghadapi segala masalah kita, kehadiran Tuhan di atas puji-pujian kita. Ketika kita masalah, kita ikut fitnah, kita ikut memaki-maki, kita ikut marah-marah, nggak ada, saudara-saudara. Coba Mazmur 22 ayat berapa kemarin? Tuhan bertata di atas puji-pujian. Kalau mau kita melihat Tuhan nyata membela kita, memberikan kemenangan kepada kita, ya carilah Tuhan dengan tepat. Pandanglah kuasanya Tuhan, ya, dan naikkan pujian kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak, saudara-saudara. 22 dari Mazmur ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Silakan. Demikian, padahal Engkaulah yang kudus, Iya, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. iya, bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Berhadiran, bertata, berada hadir di atas puji-pujian kita. Coba saudara-saudara, apa yang kita andalkan hari-hari ini menghadapi orang-orang jahat yang berniat jahat, ingin merampas kebahagiaan kita, ya, ingin mengganggu kesejahteraan kita. Apa yang kita perbuat? Apa kita ikut-ikutan sama mereka? Hancur, saudara-saudara. Tapi mari sikap kita harus kita pelajari dari Yosafat bersama dengan Bani Yehuda, orang-orang Yehuda ini. Ya, cari Tuhan. Ubah lembah ketakutan, lembah kecemasan itu menjadi lembah pujian. Ya, ketika lembah pujian itu sudah kita lakukan, kita lihat hasilnya, kemenangan-kemenangan sudah sekalian. Ya, gak usah kita ikut-ikutan. Orang jahat kita lebih jahat, gak usah. Sudah. Biarkan Tuhan yang bertindak kepada kita. Perhatikan lagi selanjutnya, saudara-saudara. Bangsa Yosafat bersama dengan kaum Yehuda ini menang, saudara-saudara. Mereka mendapat harta. Coba lanjutkan lagi ayat yang ke-25. Masih 2 Tawarin 20 tadi, saudara-saudara silakan. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Iya. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Iya. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Terus 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Iya. Karena begitu banyaknya. ayat 25, 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Iya. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Iya, sampai dicatat lembah itu lembah pujian sampai sekarang. Yosafat bersama dengan Yehuda banyak harta, saudara. Orang tadi sudah bunuh-bunuhan, hartanya gak bisa dinikmati. Jadi orang yang niat hatinya perang gak bisa menikmati berkatnya. Tinggalkan hartanya, mereka sudah bunuh-bunuhan. Barang-barang berharga ditinggalkan mereka, sudah ternak ditinggalkan, harta milik, semua yang berharga ditinggalkan. 3 hari mereka mengumpulkan ini, saudara. Itulah kalau orang damai. Makanya orang mengatakan, firman berkata, kalau kita hidup benar, kita hidup damai, kita menikmati berkatnya. Sementara orang Amon dan orang Bani Amon dan Bani Moab tadi semua hartanya nggak bisa lagi, sudah mereka bunuh-bunuhan. Mereka bunuh-bunuhan, nggak bisa menikmati. Siapa yang menikmati? Yosafat dengan kaum Yehuda. Dikumpulkan mereka lah, saudara, barang-barang ini begitu banyaknya. Ya, 3 hari lamanya mereka mengumpulkan barang-barang itu sangat luar biasa. Dikumpulkan mereka itu di lembah pujian. Bagaimana tanggapan orang luar? Nah, ini kita lihat orang luar takut. Hebat kali rupanya Yosafat bersama dengan kaum Yehuda. Gak ada yang luka. Ya, gak ada yang luka. Mereka bawa mendapat harta, saudara-saudara. Jadi saya ulangi ini. Kalau saudara belajar memiliki suasana hati damai, saudara gak luka-luka kita, hancur-hancur kita, gak babak belur kita. Kita justru mendapat berkat yang sangat besar. Mereka tinggalkan harta mereka, gak berarti bagi mereka karena mereka bunuh-bunuhan. Gak bisa dinikmati hartanya. Ya, yang menikmati Yosafat bersama dengan Bani Yehuda. Lalu terdengarlah itu, saudara-saudara. Lanjut dulu ayat 27.
Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dari Yerusalem dengan Yosafat di depan. Iya. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Terus karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ayat 28. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan napiri, lalu menuju rumah Tuhan. Iya, mereka menyanyi, saudara-saudara. Dari lembah pujian ini terus mereka berjalan membawa berkat yang sangat luar biasa, membawa barang-barang, membawa harta. Mereka masuk ke Yerusalem dengan sukacita. Semua penduduk heran loh, dari mana ini? Dari mana? Ya, mereka saudara-saudara membawa jarahan menuju rumah Tuhan. Ayat 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Iya, di sekitar Yerusalem orang takut, saudara-saudara. Hebat kali Yosafat bersama Yehuda. Nggak ada luka-luka, nggak ada luka-luka, saudara-saudara. Ya, mereka membawa jarahan. Hebatnya kalau kita damai, saudara-saudara. Hebatnya kalau suasana kita damai. Ya, hebatnya kalau kita dalam setiap lembah-lembah kesukaran, ubah menjadi lembah pujian. Mencari Tuhan itu sangat luar biasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memandang Tuhan itu sangat luar biasa. Apalagi saudara tambah dengan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kita tidak luka-luka, kita tidak babak belur. Yosafat dengan bangsa, dengan kaum Yehuda mendapat harta bersih. Mereka masuk ke Yerusalem, saudara-saudara. Ulangi lagi ayat yang ke-29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Iya. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. 30. Dan kerajaan Yosafat aman karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Iya. Aduh, inilah saudara-saudara sekalian kita pelajari hari-hari ini. Mau pilih bagaimana suasana hati kita? Mengikuti suasana hati Bani Amun dan Moab. Suasana menerang, ya, ingin merampas milik orang, ingin mengganggu kebahagiaan orang. Hancur-hancuran sendiri kita. Kita berada di suasana akhir zaman, saudara. Atau kita, anak-anak kita atau siapapun kita, jauhi ini suasana hati seperti Amun dan Moab ini. Ya, jangan suka mengganggu orang. Nggak ada bahagianya. Ya, orang baik-baik, Yosafat bersama kaum Yehuda baik-baik diganggu, diserang. Coba, saudara. Akhirnya bunuh-bunuhan sampai menjadi bangkai, matinya terhina. Tapi mari hari ini, ya, miliki seperti Yosafat dengan kaum Yehuda, suasana damai. Ada masalah dalam hidup kita, carilah Tuhan dengan tepat. Ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang berniat jahat. Rendahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Mata kita memandang kepada kuasa Tuhan yang membela kita, yang menolong kita, yang bertindak atas hidup. Mata kita memandang Tuhan. Yang ketiga, lakukan lembah pujian. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melakukan. Kuasa pujian itu mengundang hadiratnya Tuhan. Kita nggak ada berniat untuk membunuh mereka. Kalau si Yosafat dengan Yehuda tadi nggak ada niat untuk membalas itu, sudah. Ya, karena mereka tidak ada punya senjata. Ya, ada pun senjata mereka di belakang itu, sudah. Mari hari-hari ini, ya, kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Bagi kita sekarang bukan Amun dan Moab kita hadapi, tapi karakter-karakter mereka ini, tabiat-tabiat mereka ini. Ya, tabiat yang suka perang, nggak suka damai, suka benci, suka mengganggu orang, nggak senang kalau orang lain tenang bahagia. Ini harus jauhi ini. Ya, nggak bisa membalas kebaikan yang sudah diterima itu dengan kebaikan. Paling tidak kalau sudah orang berbuat baik kepada kita, kalau nggak bisa kita berbuat baik, nggak usahlah mengganggu. Ya, nggak usah balas dengan kejahatan. Bara api di kepala kita, kata Roma. Kalau sudah menaruh bara api di kepala kita, ada ketenangan. Gelisah kita kemana-mana. Coba kalau bara api di dapur yang bagus, bara api itu taruh kepala saudara, panas terus hati ini. Coba baca dulu dikit Pak Masuk. Bara apa ini? Roma berapa ini? Kalau kita membalas kebaikan. Jadi kalau kejahatannya kita balas kebaikan. Dia sudah jahat, terus beri kebaikan, terus beri kebaikan.
Satu saat bunuh sendiri dia, saudara. Bunuhan sendiri. Kenapa? Api di kepalanya. Ya, api di kepala, panas terus, mau berantem terus, mau berhajar terus, saudara. Ya, coba bisa ditemukan? Roma 12 ayat 18 dimulai. Iya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Iya, inilah yang dilakukan Yosafat bersama kaum Yehuda. Ayat berapa tadi Pak Mangunsong? Ayat 18 mulai. Iya. Ayat 18 mulai. Betul, sekali lagi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, iya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang. Saudara, kalau kita usahakan damai terhadap semua orang, berkatnya sangat luar biasa. Orang akan meninggalkan hartanya bagi kita. Dia bunuh-bunuhan, hartanya kita miliki. Yosafat membawa harta yang sangat luar biasa karena mereka bunuh-bunuhan. Saudara. Terus lanjut. Saudara-saudaraku yang kekasih, iya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Terus, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Iya. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Terus, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Iya. Inilah kalau kita merendahkan, inilah kalau kita mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, biarkan Tuhan yang membalas. Biarkan Tuhan yang membalas. Lanjut 20. Tetapi jika seterumu lapar, iya, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Perhatikan. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Coba. Bara api di kepalanya. Ya. Satu saja api di kepala, jangankan dulu bara api. Sepuntung kena rokok aja, korek api di kepala kita panasnya luar biasa. Tapi kalau itu jadi bara api, panas terus, panas nggak tenang, panas terus. Sampai bunuh diri, sampai bunuh-bunuhan. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Saya ini takut saya kalau ada orang baik saya balas dengan kejahatan. Bara api itu di kepala saya. Gak tenang, gak bisa tidur, gak bisa bahagia. Ya, coba kalau bara api di kepala. Makan pun gak sempat, kerja pun gak sempat. Takut, panas. Sampai membunuh diri, bunuh-bunuhan, saudara-saudara. Mari hari ini obahlah apapun ketakutan saudara, kecemasan saudara. Obah menjadi lembah pujian. Ambil keputusan mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memandang kepada kuasa Tuhan. Lembah pujian. Tidak usah kita berkata-kata dengan orang yang jahat. Lebih baik kita memuji Tuhan, biar Tuhan yang berperang. Biar Tuhan melakukan perkara besar bagi kita. Mari hari-hari ini kepada kita lah ini lembah pujian akan menghasilkan kemenangan yang besar. Tuhan memberkati kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita berada di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita persembahkan pujian kepada Tuhan. Ya, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku pun tidak akan terjatuh tanpa si izin Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk datang menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Gunakan hari-hari kita ini mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lembah pujian kita yang mengadakan betapa besar mujizat-mujizat. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Buka hatimu kepada Tuhan. Ada hal yang mencemaskan, berseru sama Tuhan. Tuhan lakukan, Tuhan berperang membela kita. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih
berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga selai rambut, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin kita, yakin Tuhan melindungi kita. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku, selai rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sembah Tuhan, berbunyilah Tuhan, mulialah Tuhan. Engkau kami puji, Engkau kami sembah. Kami melihat Tuhan bertindak, maka kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Pembalasan itu adalah hanya Tuhan. Haleluya. Kami merendahkan diri kami mencari Tuhan, kami percaya. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang membela, Tuhan menolong kami. Haleluya. Tidak ada yang bisa kami andalkan dari diri kami, tidak ada yang bisa kami andalkan dari diri kami. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji Engkau.
Niat-niat jahat Engkau hancurkan. Orang-orang yang suka mengganggu keterangan Engkau hancurkan. Kita berada di masa-masa yang sukar. Kita berada di hari-hari yang jahat. Jangan ikut-ikutan kejahatan membalas kejahatan. Sikap kita seperti Josafat dan Bani Yehuda. Mari Engkau apapun pergumulan saudara, carilah Tuhan dengan tepat. Rendahkan dirimu kepada Tuhan, banyak memuji Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak. Biarkan Tuhan yang membela kita. Kita melihat kuasa Tuhan. Kemenangan-kemenangan dari Tuhan ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Engkau Bapa yang kami layani, Engkau kuat ya Tuhan. Kami tidak tahu berapa banyaknya niat-niat jahat. Kami tidak tahu hati manusia, tetapi mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Engkau sanggup melindungi kami. Mulut kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Dari banyak lembah-lembah kami alami, kami obalah menjadi lembah pujian. Di dalamnya Engkau hadir. Di dalamnya Tuhan berikan kemenangan-kemenangan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari hari ini, jika saudara ada pergumulan, anak-anak kita ada pergumulan, firman Allah ini tidak sekedar kita dengar. Angkat tanganmu kepada Tuhan, rendahkan dirimu, carilah Tuhan. Mungkin diganggu pekerjaanmu, diganggu pendidikanmu, diganggu masa depanmu, diganggu keluarga. Banyak sifat-sifat Amon dan Moab ini suka mengganggu kita. Mari hari ini cari Tuhan dengan tepat, rendahkan dirimu, memuji Tuhan. Kita lihat Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela kita. Tuhan, kepadamu lah kami percaya, kepadamu lah kami berharap ya Tuhan Yesus. Kemenangan itu ada dari tangan Tuhan. Kami tidak ada niat membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kami taruh pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila anak-anak kami di pendidikan mereka, di pekerjaan mereka, dimanapun Engkau lindungi kami Tuhan. Tangan Tuhan begitu kuat atas kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini. Kalau kami di lembah pujian, kemenangan-kemenangan bagi kami. Kemenangan atas orang-orang jahat, kemenangan atas manusia-manusia jahat. Kami menang bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Turunkan tangan saudara. Tuntun hidup kami senantiasa Tuhan. Apapun keadaan kami memuji menyembah Tuhan, itu yang terbaik. Selalu kami lakukan. Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu, ada hari